Selamat pagi anak-anak. Maaf ya Bapak telat masuk karena ada urusan mendadak tadi. Oke, seperti biasa ya, sebelum belajar mari kita berdoa dalam hati bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Hari ini kita akan belajar materi tentang liburan perpisahan kelas. Nah, kan kalian sebentar lagi bakal lulus SD ya. Menurut kalian nih, apa aja sih yang perlu disiapkan ya buat liburan perpisahan kelas? Uang pak, Iya, uang. makanan pak, HP Makanan. pak. Oh, HP buat ini ya, buat foto-foto ngevlog gitu. Iya, bisa. Oke, nah, eh, selain yang yang disebutkan tadi, ada juga nih hal yang perlu disiapin teman-teman juga. Misalnya transportasi gitu. Mau naik bus atau naik kereta, kan kalau misalnya gak ada transportasi ya gimana mau kita pergi liburan gitu kan. Terus penginapan. Kalau memang kita ada niatan untuk menginap karena tempatnya jauh, nah kita mau gak mau ya harus nginap gitu kan. Jadi ya biar tidak langsung pulang sore tapi kepepet waktu gitu sampai malam seperti itu. Oke, sekarang coba kalian buat kelompok 4 sampai 5 lah. Nanti kalian diskusikan kalian akan pilih kemana buat perpisahan kelas. Oke, jadi ada 3 pilihan. Oke, yang pertama itu pantai, yang kedua itu pegunungan, dan yang ketiga itu taman rekreasi. Terus kalian catat nih alasan kenapa kalian milih lokasi tersebut. Misalnya pantai karena pengen santai, terus pegunungan karena pemandangannya, terus taman rekreasi karena ada wahana-wahananya gitu kan. Jadi pokoknya alasannya bebas ya, terserah kalian gitu. Jadi silahkan membuat kelompok dan berdiskusi dari mulai sekarang. Oke, sudah semua kelompok dan berserta alasan yang sudah kalian buat? Sudah pak. Oke, silahkan dipresentasikan mulai dari kelompok 1. Kelompok satu, kita memilih pantai. Alasan memilihnya karena suasana santai yang menenangkan, jadi cocok untuk menghilangkan stres pak. Terus yang alasan kedua itu bisa bermain air seperti kayak berenang atau membuat istana pasir, menyenangkan untuk semua kalangan. Terus alasan yang ketiga itu bisa menikmati matahari terbenam gitu pak, yang indah sebagai pengalaman yang tak terlupakan gitu. Terus kalau keseruan lainnya tuh kayak kita bisa kayak bikin lomba voli gitu. Terus kayak permainan air apa aja contohnya banyak gitu. Terus kayak aktivitas bareng gitu, kayak piknik sambil kayak nikmatin angin laut gitu. Seperti itu pak untuk kelompok satu. Oke, sekarang lanjut ke kelompok 2. Jadi persilahkan. Oke pak, kami kelompok 2 memilih pegunungan. Kami kelompok 2 ingin pegunungan pak, karena pegunungan. Sorry pak, maaf dulu. Jadi alasan yang pertama itu udaranya segar, terus ya pokoknya enak gitu udaranya tuh. Terus alasan yang kedua itu pemandangan alamnya seperti yang bapak sebut tadi, kayak misalnya ada air terjun gitu, terus hutan-hutannya hijau, terus pokoknya
indah lah pokoknya gitu buat dilihat gitu, alam juga misalnya di pegunungan. Terus apa namanya, bikin tenang juga gitu, selain pantai kan kayak pegunungan juga bikin tenang gitu kalau kita melihat yang indah-indah gitu Pak. Oke, siap. Sekarang untuk kelompok 3. Silakan dipersilakan kelompok 3. Oke Pak, kita sekarang ini beda yang dari dua ini, kita mengambil taman rekreasi Pak. Taman rekreasinya tuh kayak banyak alasannya karena ya banyak wahana seru gitu yang bisa dimainin bareng, terus cocok gitu buat kayak apa namanya semua teman-teman kelas. Terus apa namanya ada ini juga apa mengasih kesan gitu, kesan yang emang seru buat kayak kayak kita gitu Pak. Kita tuh kan anak-anak gitu masih suka main-main gitu, makanya taman rekreasi itu kita paling suka gitu kalau misalnya disuruh memilih Pak. Oke, bagus-bagus ya ternyata ya apa namanya pendapatnya dari setiap kelompok dari 1 sampai 3. Iya 1 sampai 3, yang 4 sampai 5 hampir sama berarti ya alasannya ya. Oke. Sekarang lanjut ke ini ya, anggaran gitu, simulasi anggaran. Atau uang yang harus disiapkan lah untuk nanti liburan gitu. Oke, sekarang Bapak bikin tabelnya dulu ya, sebentar. Oke, perhatikan teman-teman, ini biaya dan dari 30 siswa di kelas gitu. Jadi mulai dari transportasi, makan, tiket masuk dan penginapan. Totalnya itu kalau dihitung dari semua total biayanya itu ada 3.850.000 ya. Jadi untuk yang penginapan kalau dihitung dari 30 siswa untuk 1 juta itu kisaran di angka 30 ribuan. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, sekarang coba ya setiap kelompok bikin rencana anggaran yang Bapak buat itu seperti contoh tadi gitu. Terus pasti bakal beda-beda gitu setiap lokasi lokasi wisata yang kalian pilih gitu. Coba sekarang kalian buat ya. Oke, jadi setelah anggaran itu ada lanjut lagi kwitansi teman-teman. Nah, sebentar ya Bapak buat dulu contoh kwitansi itu apa gitu. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi gampang kan, cuman sedikit. Jadi ini tuh kayak buat transaksi gitu teman-teman. Dari anggaran teman-teman tadi yang dibuat, sekarang itu buat kwitansi tiap kelompok gitu. Jadi maksudnya gini, sekarang buat kwitansi kalian tiap kelompok, habis itu kalian buat rangkuman masing-masing dari yang materi yang sudah dipelajarin hari ini. Oke. Ya singkat kok, gampang ya, nggak ribet. Jadi ya kalian kan cuman dijelasin juga tadi, cuman kayak dari yang disebutkan tadi kan, dari misalnya pemilihan lokasi, terus anggarannya, terus kwitansi yang baru kalian buat, sama ini juga tadi persiapannya apa aja gitu. Nah itu kalian rangkum aja menurut kalian gitu. Apa sih yang dipelajarin hari ini, materi hari ini gitu menurut kalian. Silakan. Oke, gampang kan? Nah, materi yang sudah dibahas hari ini dan kwitansi yang dibuat juga tadi juga oke aja gitu, bagus aja gitu. Dan jadi itu ya teman-teman ya materi hari ini. Terus terakhir PR untuk kalian ya, buka buku bakat kalian halaman 139 sampai 144. Ada? Nah, jangan lupa dikerjakan ya tugasnya, terus dikumpulkan minggu depan. Nah, jangan lupa ya, jadi semangat aja teman-teman ya. Oke, teman-teman,
Itu saja sih dari Bapak, apa namanya, di pertemuan hari ini. Bapak tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.